Baik, pada video pembelajaran ini Ibu akan membahas tentang fungsi injektif, surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa fungsi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kita bahas ada 3 yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Injektif dikenal dengan fungsi satu-satu, surjektif dikenal dengan fungsi pada, dan bijektif kita kenal dengan fungsi satu-satu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi injektif atau fungsi uh, satu-satu atau biasa juga dikatakan function. Nah, suatu fungsi f memetakan a ke b itu dikatakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap x1, x2 anggota a dan fungsi di x1 itu sama dengan fungsi di x2 berlaku x1 sama dengan x2. Yang artinya di sini berarti suatu fungsi itu dikatakan fungsi injektif itu memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu setiap anggota daerah asalnya itu mempunyai kawan. Dan ketika kita mengambil fungsi di X1 itu sama dengan fungsi di X2 berarti berlaku X1-nya itu sama dengan X2. Seperti itu. Nah, supaya lebih mengerti kita langsung bahas ke ini saja, ke diagram panah di sini. Kita lihat yang satu, gambar pertama, A1 itu mempunyai kawan B1, A2 mempunyai kawan B2, A3 mempunyai kawan B3. Dan setiap ini A1 mempunyai kawan tepat satu yaitu B1. A2 mempunyai kawan B2, A3 mempunyai kawan B3. Maka dia dikatakan fungsi injektif. Nah, yang kedua, kita lihat di sini, A1 mempunyai kawan B1, A2 mempunyai kawan B3, A3 mempunyai kawan B4. Nah, setiap daerah kawan, daerah asal itu mempunyai kawan, dan kawannya tepat satu, maka kita katakan dia fungsi injektif. Ya. Nah, kita lihat di sini yang ketiga, A1 mempunyai kawan B1, A2 mempunyai kawan B3, A3 mempunyai kawan B3. Oh, ternyata A2 dengan A3 ini sama-sama mempunyai kawan di B3. Nah, karena dia sama-sama mempunyai kawan di B3, maka ini sedangkan A2-nya itu tidak sama dengan A3, maka ini dikatakan bukan injektif. Seperti itu. Nah, supaya lebih mengerti, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, di sini diberikan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Nah, kita di sini disuruh mencari apakah ini fungsinya injektif atau tidak. Nah, kita tahu untuk membuktikan suatu fungsi itu injektif atau tidak, yaitu ketika kita mengambil X1, X2 anggota A, dan fungsi di X1 itu sama dengan fungsi di X2, itu berakibat X1-nya itu sama dengan X2. Nah, ketika kita ambil di sini fungsi di X1 sama dengan fungsi di X2, kita masukkan, berarti di sini sama aja dengan 2X1 sama dengan 2X2. Berarti kita bagi 2, ini sama aja dengan X1 sama dengan X2. Oh, terbukti. Dia sama dengan X1, X2. Berarti di sini adalah fungsi injektif. Yang B, yaitu fungsi dx sama dengan x kuadrat. Fungsi dx sama dengan x kuadrat. Nah, ketika Ibu ambil X1-nya itu adalah min 2, X2-nya adalah 2. Nah, ternyata Ibu dapat fungsi di X1-nya itu adalah min 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Dan fungsi di X2-nya itu adalah 2 pangkat 2. Hasilnya juga 4. Oh, ternyata di sini kita peroleh fungsi di X1 itu sama dengan fungsi di X2. Tetapi tidak berakibat X1-nya itu sama dengan X2. Seperti itu. Nah, karena di sini X1-nya tidak sama dengan X2, berarti fungsi ini kita katakan bukan fungsi injektif. Selanjutnya adalah fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif atau biasa kita kenal dengan fungsi pada atau onto function
Ini suatu fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi surjektif atau fungsi pada jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota B terdapat X anggota A sedemikian hingga Y sama dengan Fx. Dengan kata lain, range F sama dengan B. Yang artinya setiap anggota himpunan B itu mempunyai kawan di anggota himpunan A. Ya. Nah, kita lihat di sini B1 mempunyai kawan, B2 mempunyai kawan, B3 mempunyai kawan. Dan domainnya, range-nya itu sama dengan kodomain. Berarti ini surjektif. B1 mempunyai kawan, B2 mempunyai kawan, B3 mempunyai kawan. Berarti ini surjektif. B1 mempunyai kawan, B2 tidak mempunyai kawan, B3 mempunyai kawan. Berarti bukan surjektif. Oke, yang ketiga, fungsi bijektif atau biasa kita kenal dengan fungsi korespondensi 1,1. Nah, di sini fungsi bijektif itu merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Dalam artian berarti setiap anggota himpunan B itu mempunyai kawan tepat satu di anggota himpunan A. Nah, berarti dapat kita pahami karena setiap anggota himpunan B mempunyai kawan di anggota himpunan A dan anggota himpunan A di sini harus mempunyai kawan juga di anggota himpunan B kan? Berarti di sini karena syarat injektif dan surjektifnya dapat kita ketahui bahwa banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Itu ciri dari fungsi bijektif atau fungsi korespondensi 1,1. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang macam-macam fungsi. Nah, ada beberapa fungsi yang akan Ibu bahas di sini. Yang pertama yang Ibu bahas adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap dan fungsi ganjil di sini fungsi F itu dikatakan fungsi genap jika memenuhi fungsi di negatif X itu sama dengan fungsi di X. Untuk setiap X anggota domain F. Nah, grafik dari fungsi genap itu simetri terhadap sumbu Y. Dan fungsi F itu dikatakan fungsi ganjil jika fungsi di min X itu sama dengan negatif dari fungsi di X untuk setiap X anggota domain F. Nah, berbeda dengan fungsi ganjil, kalau grafik fungsi genap, kalau grafik fungsi ganjil itu simetri terhadap fungsi terhadap titik asal. Kalau fungsi genap tadi simetri terhadap sumbu Y, kalau fungsi ganjil simetri terhadap titik asal. Nah, yang perlu kita ingat kalau fungsi ganjil itu biasanya dia memberikan jumlah dari pangkatnya itu adalah ganjil juga sih. Nah, kalau misalnya dia fungsi genap, itu jumlah dari pangkat-pangkatnya itu genap juga. Nah, kita lihat di sini supaya kita bisa langsung intinya. Nah, ini berdasarkan fungsinya. Nah, kalau yang tadi kan Ibu bilang kalau fungsi genap itu simetri terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat di sini jarak dari ini ke sini itu adalah negatif X, jarak dari sini ke sini adalah X. Ini fungsi genap. Sedangkan syarat dari fungsi ganjil itu jarak dari sini ke sini itu sama dengan jarak dari sini ke sini. Contoh dari fungsi genap itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 2. Ini fungsi genap. Kenapa ketika kita mencari fungsi di min x itu sama saja dengan min x dikuadratkan dikurang 2. Hasilnya x kuadrat dikurang 2. Ini sama dengan fungsi x. Berarti dia fungsi genap. Sedangkan gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Di sini itu bukan fungsi genap, tapi fungsi ganjil.
Kenapa? Karena di sini pangkat 3, di sini pangkat 1. Ada Ibu buat kalau nggak salah di slide selanjutnya. Nah, iya. Nah, ketika kita masukkan misalnya, kita cari apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap, kita masukkan G di min X berarti sama dengan min X pangkat 3 dikurang 2 kali min X. Sama dengan min X pangkat 3 ditambah 2X. Hasilnya sama saja dengan min X pangkat 3 dikurang 2X. Berarti sama dengan negatif GX. Artinya dia fungsi ganjil. Yang C, HX. Kita cari H di negatif X. Berarti sama dengan negatif X pangkat 3. Nah, kita lihat di sini ini fungsi ganjil. Di bawah fungsi genap. Berarti nanti kemungkinan hasilnya adalah, kita lihat saja ya. 3 kali negatif X dibagi dengan negatif X pangkat 4 dikurang 3 kali negatif X pangkat 2 ditambah 4. Berarti sama dengan negatif X pangkat 3 dikurang 3X per X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2. Berarti di sini negatif X pangkat 3 plus 3X per X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 4. Berarti sama dengan negatif HX. Berarti di sini adalah fungsi ganjil. Oke, selesai. Nah, selanjutnya di sini Ibu buat ada fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial itu dikatakan fungsi f dikatakan polinomial jika p di x itu sama dengan an kali x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai a2 x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0. Dengan n adalah bilangan bulat tak negatif dan a0, a1 sampai an itu adalah konstanta yang disebut dengan koefisien dari polinomial. Nah, daerah asal dari setiap polinomial itu adalah bilangan real. Jika koefisiennya an itu tidak sama dengan 0, maka derajat dari polinomialnya adalah n. Nah, polinomial berderajat 1 itu adalah px sama dengan ax plus b. Ini kita sebut dengan fungsi linear. Nah, karena di sini pangkat tertingginya adalah 1, berarti gambarnya itu berupa garis lurus. Ini fungsi linear. Nah, yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat di sini atau kita sebut dengan polinomial berderajat 2 yaitu px sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Nah, biasanya dia tergantung dari nilai a. Kalau a-nya lebih besar dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Kalau a-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Dan dia juga tergantung pada diskriminan. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, berarti grafik kurva itu akan memotong sumbu X di 2 titik. Seperti ini. Kalau D-nya itu sama dengan 0, berarti dia memotong tepat di 1 titik. Seperti ini. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak memotong sumbu X. Nah, sama ketika A-nya kurang dari 0, berarti dia juga terlihat, kita lihat diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Seperti itu, ini dan ini. Kalau dia D-nya sama dengan 0, berarti dia memotong tepat di 1 titik. Aduh, kurang. Di sini. Nah, kalau dia D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong. Berarti gini ya. Nah, itu kalau fungsi kuadrat atau polinomial berderajat 2. Nah, kalau ada polinomial berderajat 2, berarti ada polinomial berderajat 3. Atau kita sebut dengan fungsi kubik. Nah, fungsi kubik itu adalah px sama dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx plus d. Di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini dari contoh dari fungsi kubik. Ya, nah untuk slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi bagian demi bagian. Nah, fungsi bagian demi bagian ini itu
biasa disebut juga dengan fungsi banyak aturan. Kenapa? Karena di sini dia mempunyai lebih dari satu aturan fungsi pada daerah asalnya. Makanya dia disebut fungsi banyak aturan. Nah, sebagai contoh ini fungsi di X itu akan bernilai X kuadrat min 1 jika X-nya kurang dari 0. Dan fungsi di X itu akan bernilai 3X plus 2 jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, ketika kita ambil misalnya X-nya dari min 3 sampai 3 misalnya ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti di sini fx sama dengan y, berarti di sini pasangan koordinatnya x, y. Ketika kita ambil x-nya min 3 kurang dari 0, berarti yang kita pakai yang ini. Berarti fungsi yang kita gunakan adalah ini. Sebentar, Ibu hapus dulu. Ya. Nah, karena min 3 berarti X-nya kurang dari 0. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Berarti di sini menjadi min 3 kuadrat dikurangi 1. Hasilnya 9 kurang 1, 8. Berarti min 3,8. Oke, min 2. Min 2 masih di sini kurang dari 0. Berarti min 2 kuadrat kurang 1. Berarti 4 kurang 1. 3 ya. Berarti min 2,3. Min 1 masih kurang dari 0. Berarti min 1 kuadrat 1 kurang 1, 0. Berarti min 1 kurang 0. Baru 0. 0 ini bukan kurang dari 0, tetapi sama dengan 0. Karena sama dengan adanya di sini, berarti yang kita pilih adalah ini. Jadi yang kita gunakan adalah ini. Berarti 3x plus 2 ya. Berarti 3 kali 0 tambah 2. Berarti 2, berarti di sini 0,2. Kemudian 1, berarti 3 kali 1 tambah 2, berarti 5. Berarti 1,5. Baru 2, berarti 3 kali 2 tambah 2, berarti 6 tambah 2, 8. Berarti 2,8. 3 kali 3 tambah 2, 11. Berarti 3,11. Nah, kita lihat di sini X kuadrat min 1 berarti di sini berbentuk parabola, sedangkan di sini berbentuk garis lurus. Kalau kita gambarkan, berarti di sini menjadi seperti ini. Nah, ini ada Ibu gambar. Jadi yang ini berbentuk parabola, sampai sini. Kenapa di sini nokta kosong? Karena di sini kurang dari 0. Kemudian di sini nokta hitam, karena di sini sama dengan ya. Nokta isi, baru garis lurus. Oke. Ya, ini fungsi bagian demi bagian. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi inverse pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Selamat belajar.